Hai, kembali lagi dengan gue Beta Kopats, fans Liverpool garis kenyal Six Time. Kali ini gue berketempatan di markasnya Red Circle di daerah Bandung. Dan kali ini gue bersama dengan kepengurusan Big Bandung. Apa kabar Kang? Baik. Mantap. Gue mau kenalan langsung nih dengan pengurusan Big Bandung. Mulai dari Bajikan dulu deh. Siapa nih Kang? Oke, saya Gian. Hah? Saya pengurus Big Bandung. Saya di divisi event. Divisi event. Nah kalau satu lagi nih. Oke, gua Irfan, gua perwilnya Bikas Bandung. Berapa periode Pak? Setahun doang kayaknya. Nggak mau nambah lagi? Udah, cukup lah. Cukup lah. Capek. Nah, Gong, ini jatuhnya ibaratnya regional kedua yang ngobrol bersama dengan Beta Kopats di channel YouTube Beta Kopats. Pertama di Bikas Tangerang ada Anjar, yang saat ini sudah tidak menjabat di Korwil. Dan saat ini ada Ivan ya, Kang Ivan dan Kang Gian. Kang Gian. Gue mau nanya nih, kalian kan regional pertama yang membuat akun sosial media menjadi lebih baru. Bisa jadi. Ya kan, bisa jadi. Kita lagi. Bisa jadi. Kalian membuat channel YouTube, membuat podcast, merchandise sendiri dan lain-lain. Itu awalnya gimana? Ataukah memang ada, lu kan udah menjabat udah lama nih. Enggak. Ada ide yang akhirnya keluar di periode sekarang atau seperti apa? Sebetulnya idenya tuh udah lama sih, cuma belum pernah eksekusi. Cuman akhirnya anak-anak awal musim kemarin nemu yang namanya titik jenuh. Kita nobar terus kan. Maka nobar tuh katanya banyak kalangan lah sekarang, ada mall segala macam. Ya. Akhirnya kita bikin kegiatan lain yang bisa mengganti tutupin nobar itu. Oke. Akhirnya kita bikin visi misi baru nih untuk musim ini. Akhirnya kita pengen bikin fanbase digital. Fanbase digital. Karena mau tidak mau selama kurang lebih berapa tahun kita? 20 tahun pusat. Tahan dulu. Salah. Kita paling cuman nobar doang kan. Ya. Futsal, oke lah futsal, tapi banyak juga yang nggak jalan futsalnya. Terus selain itu jarang Getarda pun setahun sekali pun jarang baru kita main lagi. Akhirnya kita bikin kegiatan temanya digital. Digital apa sih? Karena masuk masa sekarang tuh digital kuat banget ya. Ada Instagram, YouTube, segala platformnya banyak. Awalnya kita langkah di YouTube. Alhamdulillah sebenarnya jalan. Hanya jalan sampai 4 bulan. Akhirnya kita cut karena kita fokus ke yang lain dulu nih. Nanti bakal kita garap lagi. Kita akhirnya ngeluarin clothing line yang namanya MNK. Sebenarnya MNK itu ngambil manuk sih, cuman huruf vokalnya aja gua hilangin. Gitu. Manuk aja. Cumanya, nah kesulitannya tetap aja banyak sih yang nyinyir ya. Ada beberapa yang nyinyir banyak, kayaknya Bigas Bandung kayaknya fans base jualan lah. Lu bodo amat sih. Butuh duit gila. Kita bikin acara pusaka main aja duit 10 juta duit kas pribadi coy. Gitu. Iyalah. Main turnamen pusaka 10 juta duit pribadi, kalau nggak dapat dari yang jualan merchandise duit dari mana? Nggak dapat subsidi. Dapat. Gue nggak mau. Dapat ucapan selamat sama like dari presiden. Enggak, kalau tau gue ya kalau franchise tinggal jalan aja. Ya, kalau franchise harusnya bukan kita dapat subsidi, kita yang bayar harusnya. Gue kena gibah lagi nih jadinya. Bam, kemana lu Bam? Gibah jilid 2 yang ada di jadinya. Ya, itu kan berarti masalah internal. Ya kan, masalah internal yang dimana setiap regional punya masalah masing-masing. Ada yang kebingungan nyari biaya untuk nobar, biaya menghidupi untuk setiap pengurusannya. Dan kalian menggunakan cara sosial media ini untuk branding kalian. Ya, jadi kita lagi ngerubah mindset sama segmen kita sih. Orang tuh kan Bigas Bandung tuh ya udah sebuah organisasi yang bikin nobar. Itu top. Kita lagi ngerubah mindset. Enggak kok, kita tuh nggak bergerak dalam bidang itu aja gitu. Kita ada divisi sosialnya, kita ada divisi kreatifnya, kita ada konten YouTube-nya, kita ada clothing kita sendiri. Tujuannya untuk mencari sponsor lebih gampang. Jadi kayak gini, misalnya ada satu sponsor yang datang. Bandung punya apa? Gue punya ini loh. Lo mau spot gua di mana gitu. Lebih kayaknya sih kita lagi ngebangun itu untuk terus bisa jauh lebih berkembang. Kendalanya emang banyak tapi lagi diusahain maksimal mungkin. Tuh teman-teman, jadi kalau teman-teman mau belanja dengan mendukung Bigas Bandung, terutama untuk teman-teman dari pecinta Liverpool di Bandung ya. Kalau teman-teman mau bantu dukungan di regional bisa langsung belanja di
@mnk.merch itu officialnya merchandise. Ntar ada di public MC gue taruh ya Instagram Instagram. atau ada akun lain? Kita sementara masih Instagram. Instagram aja berarti untuk Tokopedia dan Shopee belum ada? Belum Ada berarti kemungkinan di- kesana tapi belum. Oh, berarti di komen dalam deskripsi gue taruh untuk akun jualan kalian ya. Nah, kalian kan sempat gede di nobar terakhir. Nobar terakhir nobar yang gede banget sampai Iya, diliput. champion. Champion ya itu, Champion. champion. Itu kalian idenya seperti apa? Itu kalian sendiri kah? Apa ada IO kah atau seperti apa? Gue mau tahu dong sharingnya itu di situ. Dan Kalau nggak salah lu ya sebagai ketua acaranya. Ya, jadi gini, kita tuh dari dulu budayanya Big Grand Bandung tuh kalau ngadain event gede itu pasti dadakan. Oke. Dadakan. Nah, kebetulan kemarin tuh kita ngerasa itu di puncaknya kita karena kita harus bereuforia semaksimal mungkin. Akhirnya ada jalan, kita nemuin satu IO yang biasa ngurusin Persib. Oke. Kebetulan. Nah, disitulah kita Koordinasi. kebantu lah. Karena itu kan acara tuh udah mau lebaran ya. Iya. Kalau nggak salah mau lebaran kita itu garap Hamin 10 ya? ah, Hamin 10 kita belum garap. singkat banget Iya. itu. Itu Itu kita running venue segala macam Hamin 10. perizinan kita susah. Itu kan mau lebaran, izin segala macam, orang udah pikirannya mudik segala macam. Aksian mahal. Iya, aksian mahal. Siar tiba-tiba kita harus sampai beli Aksian 17 juta ya kita bayar. 17 juta. Duit dari? Pusat enggak. Gua nggak ikutan, beneran gua nggak ikutan lagi, udah nggak ikutan. Ya itu kebantu pakai ada IO juga sih sebenarnya. Ada IO. Bang juga. Banyak banget ngebantu sih sebenarnya karena Hamin 10 tuh kita masih gelap mau bikin atau enggak. Oke. Uang kas kita tuh cuma sekitar 4 jutaan gitu ya. Iya. Uang kasnya cuma 4 jutaan. Minim. Perizinan mahal banget kan. Perizinan mahal banget segala macam makanya cari cara akhirnya ada gini loh, kita tuh ke sponsor tuh banyak ditolak. Ya gini, jadi Bandung pun tuh banyak ditolak. Gua nggak kebayang di negara selain Bandung tuh kayak gimana. Yang kecil-kecil ya. Nggak kebayang kayak gimana. Bandung pun ditolak. Kita udah punya portofolio gede pun masih Ditolak. ditolak kayak wah masa sih. Itu pun kemarin tuh target peserta cuma 2.000 orang sebetulnya. Oke. Kan tiba-tiba meledak banyak banget. Di luar ekspektasi kita, di luar ekspektasi. Cuman ya bangga sih ya. Harus diapresiasi karena kalian ibaratnya nobar Pecah itu. pecahnya meriahnya pecahnya kan. Pecahnya terus Oke. 433 ribu. Pokoknya Eco. Oh iya, benar-benar. Pecah banget. Ya sih intinya gini sih, selama walaupun keadaan sulit gimana, tapi kalau kita kan untuk ngadain event tuh intinya ibadah ya. Kita maksudnya kita berusaha untuk menyenangkan semua orang ya. Akhirnya ya ada jalan dari Tuhan gitu. Oke. Tuh teman-teman tuh info dari teman-teman dari Big Bandung, Kang Ivan dan Kang Ijang, yang dimana event yang kemarin berjalan benar-benar buta tapi akhirnya diberikan kemudahan. Betul. Dan dapat protes gede juga sih. Gara-gara ATM kita kan mahal banget ya. Oh gitu. ATM kita gocap sempat. Itu menurut gua murah sih. Iya kan itu pasarnya Jakarta ya. Pasarnya Bandung tuh 25.000 aja kena komplain bos. Iya sih. Kita bikin nomor 25 aja kena komplain bos, mahal banget. Set, wah. Itu 50.000 aja tuh ya belum tentu ketutup tuh ya. Tapi kemarin pengunjung yang datang berapa orang? Total dari tiketnya cuma 5.000-an lah. Tapi ada yang datang Kayaknya tuh jebol. jebol kan? Sampai Karena 7.000. setengah. Iya. Itu Santa Batu penuh gara-gara jebol. Jadi tuh kan venue tuh gitu ya. Iya Gitu ya. kan. Nah, kan panggung tuh di tengah. Sementara yang udah masuk duluan tuh nggak mau geser. Oh. Dia diem di tengah. Akhirnya yang mau masuk nggak bisa lewat karena Oh. ketahan banyak orang ke sana. Nah, nggak sabar orang Indonesia tuh bagus banget lah. Nggak sabar akhirnya ada provokasi dijebol lah dijebol. Oh gitu. Yang nggak punya tiket ya udah masuk. Oke. Sebenarnya nggak boleh ya buat teman-teman, tapi next time buat pelajaran aja kali di Big Bandung dan beberapa pintu akan dibuka banyak kali ya. Iya, itu minimnya, itu jeleknya tuh gak minimnya koordinasi, minimnya kepengurusan. Kita cuma 20 orang harus ngurus berapa ribu orang tuh. Capek. Tapi sih kondusif. Kondusif maksudnya nggak se-chaos yang kita pikir dengan jebol begitu banyak orang, tapi Liverpool keren. Masih kondusif. Karena itu ada gua sempat ketakutnya tuh karena di gerombolan tuh ya
ada satu titik yang isinya terkenal semua. Oh gitu. Ya kan. Ya, tetap takut. Itu bayar enggak? Ya tetap bayar, cuman harganya nggak sama kayak kita, lebih murah dari kita karena kita ngundang aja sih. Oh. Berarti kalian kan ibaratnya dengan lu sebagai ketua yang udah member belum? Enggak. Ya, kayaknya satu-satunya kok. Gua buka aja. Kayaknya gua satu-satunya Korwil satu Indonesia yang belum punya member Big Gates. Seumur hidup sih ya, bener. Gua belum pernah member Big Gates. Tapi kemarin di memberin dong. Ya itu gara-gara dapat privilege aja. Kayaknya kalau bukan privilege juga, gua kayaknya nggak akan pernah jadi member Big Gates. Iya. Karena gua banyak banget terus kok bukan member Big Gates terus jadi Korwil. Gua pikir gua aja nggak member Big Gates, pride banget kan sama Bandung. Banyak banget yang gua korbanin Bandung, berantem sama istri, waktu, pikiran segala macam. Tapi gua Curhat sama istrinya jangan di sini, Pak. Kedenger sama istri lu gimana, Pak? ya nggak apa-apa. Iya dia denger juga. banyak banget gitu. Anak-anak pun banyak yang nggak member sebetulnya. Cuma bagi gua nggak apa ya? Nggak masalah sih. Oke. Udah sama-sama pendukung Liverpool terus dia beres. Oh. Member juga nggak ada untungnya. Berarti gua nggak berani ngomong. Mas, aku nggak berani ngomong ya, Mas ya. Tapi gue dengar Big Reds Bandung tuh terkenal dengan frontal dari zaman dulu. Ya lu kan dari zaman dulu nih, dari zaman 2010. Gua mah baru 2 tahun bro, benar. Terdengar frontal dari zaman sebelum lu sebagai lu ikut gabung sama ke teman-teman ngurusin dahulu hingga akhirnya sekarang lu ditunjuk resmi sebagai kepengurusan Korwil. Jangan-jangan semoga ya, karena Anjar kan sebelumnya nge-vlog sama gua. Habis itu jabatannya diputus. Gua enggak kepengen karena habis nge-vlog sama gua jabatannya diputus juga. Dipecat. Oh, Anjar, aduh ya. Gua mah enggak peduli sih. Gua tuh enggak. Bercanda ya. Udah sampai tahap enggak peduli aja. Oh gitu. Enggak peduli ya. Gua nanya sih, yang pusat berarti kan otomatis pasti pernah member dong. Iya. Yang dia lakuin untuk pusat pun belum tentu semaksimal gua yang lakuin sama anak-anak Bandung untuk Big Gates Bandung sendiri. Gua berani ngadu terus secara konsep segala macam. Nggak banyak banget teman-teman gua banyak banget yang masih kopets. Mungkin gua bisa ngomongnya jangan terlalu ekspektasi tinggi gara-gara pengen nama Big Gates tuh kalian ngejar banget untuk menjadi Big Gates. Karena untuk jadi Big Gates pun ekspektasinya takutnya nggak sampai apa yang kalian pikirin Big Gates gimana tuh gitu nyampe malah enggak gitu. Makanya jangan terlalu ngejar ke sana sih. Lebih ngejar ke karya aja. Kalau misalkan Bandung, kalau gua misalkan kan Bandung gimana gua? Ya gua mah mau jadi Kopets juga nggak jadi masalah. Yang penting karyanya tetap ada gitu. Ya nama besar oke, cuman kalau nggak ada karya cuma. Gua nggak berani banyak ngomong. Ya, tapi ini masukan buat teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman mau mengejar bukan mengejar ya, maksudnya mau mendaftar pun nggak masalah. Nggak masalah, itu mah hak kalian itu. Itu hak kalian. Lebih gimana nya ya kembali ke kalian masing-masing. Ini hanya sharing dari teman dari Big Gates Bandung. Kalau gua alasannya kenapa nggak jadi member selama Big Gates masih kayak gini, kayaknya gua akan jadi member Big Gates. Kalaupun gua ditunjuk tahun depan untuk lanjut, kalau Big Gates-nya tetap kayak gini, gua akan menjadi member. Kalau kecuali Big Gates ada perubahan yang sangat signifikan, gua berani untuk jadi member. Bukan karena gua nggak punya duit ya cuma 35.000 kan 3 tahun tuh cuma 1.000 sehari lah paling. Gua sanggup, cuman ada hal itu salah satu bentuk protes gua terhadap organisasi yang gua jalani. Itu salah bentuk. Ini gua mau ngomong, gua berbicara sebagai teman-teman yang dari orang lain yang pengen tahu dari pandangan lu ya, Kang ya. Jadi pengen seperti apa pandangan versinya Kang Ivan dan Kang Gian. Sebenarnya tidak memprovokasi seperti apa, kita hanya pengen tahu sharing seperti lainnya semua. Nah, kalau gue pribadi sih, setiap organisasi kan ada keluh kesahnya, ada keluh kesahnya, ada pembelajarannya. Kedepannya gue juga dapat bocoran, katanya kedepannya akan ada subsidi. Gue nggak tahu itu benar. Semoga itu benar agar. Sebenarnya gini, gue lebih respect kayak gini. Misalnya pendapatan starter pack. Misal gua sama-sama orang produksi ya, pas tahu lah. Misalkan satu musim tuh dapat lagi dah ini mah. Tapi misalkan satu musim dapat 80 juta misalnya. Gua lebih respect pusat bilang kayak gini. Udahlah, 40%-nya kita pakai buat
pusat. Oke. Gua nggak jadi masalah. Gua ngeliat presiden mau digaji, gua setuju, gua support sepeda mau pengurus pusat mau digaji, gua setuju, gua support pengurus pusat. Karena tapi satu syaratnya programnya jelas. Ketika semua programnya jelas, kalian mau dapat duit dari situ nggak jadi masalah buat gua. Tapi programnya jelas balik lagi ya. Kan 40% itu lebih gentle gitu. Sisanya untuk apa ya? Itu untuk kegiatan-kegiatan regional. Juga itu jauh lebih fair. Mau dia balik lagi, kalau ada wacana, gua cetuskan nih pengurus pusat mini gaji aja. Oke. Tapi jelas kerjanya. Ya, itu masukan ya. Jadi kalau teman-teman pengurus pusat mendengarkan ini, jangan menjadi hal negatif yang didengar, tapi menjadi teman-teman untuk belajar menerima masukan gitu. Gue tidak membenarkan Kang Ivan juga, tapi gue juga belajar dari Kang Ivan karena gue juga pernah berada di posisinya mereka. Posisinya mereka yang dimana kerja ninggalin anak istri untuk nobar, terus pergi ke tempat nobar malam-malam subuh. Terus itu memang kembali ke tempatnya masing-masing. Cuman kan permasalahannya harus melihat apa pengorbanan dari setiap orang yang dilakukan. Kenapa gue kayak gitu? Coy, ngurus Bandung aja tuh capeknya luar biasa. Iya, apalagi pusat gitu. Pusat tuh tau lah program starter pack pasti berapa capek banget. Bikinnya segala macam itu capek banget. Iya. Proposalnya segala macam untuk ngebawahin 50 lebih regional pasti effort gitu. Untuk bagi gua maupun 40% pendapatan diambil pusat, bagi gua tuh masih nggak sebanding sama apa yang mereka korbanin. Makanya gua setuju banget kalau misalkan pusat mendapatkan hak untuk dari pendapatan itu ya. Gua setuju banget karena uangnya nggak akan kebayar sih sama capeknya pengurus pusat tuh nggak akan kebayar. Makanya sekelas Bandungnya pasti capek. Nah, ini ide dari pengurus Korwil Bandung ya, Kang Ivan ya. Ibaratnya teman-teman di pusat ya dengan dipersilakan dengan adanya bukan fee ya, maksudnya uang capeknya mereka. Jadi ada program yang bisa diberikan, terus teman-teman di regional juga dapat subsidi juga. Itu jadinya artinya dapat saling menguntungkan, mutual simbolisme lah, ibaratnya satu sama lain dapat menguntungkan. Kalau ngomongin masalah subsidi, mending kalau gue ide kayak gini deh, minimal kalau misalkan subsidi ya misalnya kalau 2 juta per regional misal, kali 50 regional aja kan berarti 1 juta. Iya, gede banget. Bagi gue gede banget. Iya, tapi kadang nggak masuk logika gue juga. Lebih baik tuh per daerah ya. Oke, per daerah beda-beda. Misalnya gini, Jawa Barat 11, Jatim berapa, Jawa Barat misalnya. Jawa Barat nih ada 11 regional, udah deh gua kasih 5 juta tapi bikin acara selama 3 tahun, misalkan support Getardanya atau turnamen futsalnya atau apanya, kata gua 5 juta masih cukup. Jangan kalau profesional 2 juta pun kayaknya terlalu gede. Terlalu berat ya. Tuh, itu masukan yang menurut gua bagus sih untuk dari Kang Ivan. Mungkin obrolan ini udah pernah ada di grupnya Kang Ivan sebagai pengurus Korwil, dan gue yakin pengurus resmi pusat juga ada grupnya bersama Korwil kan. Dan gue juga sempat tahu, maksudnya sempat ada obrolan itu kan. Gue juga tahu juga obrolan yang ada subsidi, terus merchandise yang sekarang 100.000 setiap regional dapat 15.000. Itu menurut gue udah bagus banget sih idenya. Udah step lebih baik, ibaratnya. Iya, progresnya udah lebih baik dari yang setiap regional dapat menjual 100.000, 85.000 masuk pusat, 15.000 regional. Itu jauh lebih baik sih dibandingkan semuanya masuk ke pusat. Gua respect lah. Itu jauh lebih baik. Itu maksudnya itu adalah step langkah pertama untuk menjembatani teman-teman regional menjadi semangat. Iya. Itu pasti lebih baik kan. Gua agak jadi sensitif jadinya nih. Gua mau panjang lebar jadi kagak berani. Gua turun deh kayak. Ntar gue dipanggil lagi, nggak ada. Mungkin satu penutup deh, dari Kang Ivan, dari Kang Gian. Buat terutama teman-teman dari Bandung. Kan kalian ibaratnya kenal nih dengan merangkul teman-teman independen dari daerah Bandung. Yang ibaratnya regionalnya bagus dan independen juga akhirnya tetap dirangkul dengan adanya nomor. Pesan dan teman-teman untuk mau gabung seperti apa sih? Atau apakah ada ATM-nya beda atau seperti apa untuk teman-teman biar tahu juga kalau mau nobar kemana dan seperti apa? Buat teman-teman yang independen biar tahu seperti apa. Ya, jadi untuk sementara ini kita untuk selalu membuka tangan Bandung untuk pop-fights yang di pinggir-pinggir kayak Bandung Selatan atau kayak Cimahi. Dan Jatinangor juga, tapi Jatinangor sempat ada musibah ya? ada venue sih dia ada venue. Aku pikir banjir kemarin. Tapi nggak jadi masalah situ. Oke. Jadi intinya kita sekarang
banyak konten untuk melakukan event-event segala pergerakan ya. Untuk kalian juga masih bisa ikut berpartisipasi di Bandung. Jadi biar kita tuh tetap hidup gitu. Jadi ada kalian tuh senang Liverpool teh nggak cuman kita nonton bola bareng, tapi ada sesuatu yang lain yang bisa menjadi inspirasi karya, mungkin kayak kita ngeluarin konten, kita ngadain event, dan pasti kita suatu saat kalau Kopites lain ada event gitu ya, pasti kita bantu, kita turun, kita support. Tuh teman-teman dari independen di daerah Bandung atau teman-teman yang baru nonton video ini dan daerah Bandung, kalian bisa nonton nobar di daerah mana? Di Cafe Persib, kalau enggak di Al Enfield di Jalan Bengawan. Jalan Bengawan tuh. Nanti di alamatnya gue taruh di kolom deskripsi semuanya. Kalau dari Kang Ivan, tapi sebelum itu gue pengen kritik dikit deh. Gue aneh kalau lihat akun media sosial Pusat. Gue pengen nanya sih, sebenarnya akun media Pusat tuh isinya cuma desainer doang gitu. Ya, apa bedanya sama Indo LFC gitu kan? Indo LFC desainer kan gue nggak jelas ya mau dibawa kemana. Gue sebenarnya udah nothing tulus sih sebenarnya, jadi for lebih juga mau diturunin juga jadi masalah. Terus abis juga gue ada ini periode itu. Gue kritik gue terus itu argumen itu makanya akun media sosial Bigas itu 48.000 itu bisa jadi etalasinya Bigas sebenarnya. Oke. Gue kasih masukan sebenarnya aja bisa dimainin banyak lah media sosial Bigas. Nggak cuman flyer ucapan hari ini hari Bigas dan Bandung pun nggak diucapin. Padahal Bigas tuh berdiri di Bandung coy, masa nggak diucapin dong. Yang lain diucapin, Bandung enggak. Jadi kayak liatnya kayak yang cuman aplikasi doang gitu ya. Enggak ini lah. terlalu lama beta Kopas jadi media curhat. Itu kan bisa dibikinin ada beritanya. Kanal berita ya, merchandising bisa masuk, media banyak promo. Banyak kalau ngomongin program gue banyak program. Nah, kalau tertarik manggil gue ke Pusat sih. Tuh, ide dari Kang Ivan bersedia untuk menempatkan diri konten-konten ide-idenya ya Kang ya. Mau seperti apa kan? Mungkin kalau teman-teman ide ada lain kita rembukan bareng sama Kang Ivan. Sama Kang Ivan tadi grup atau semacamnya, semua ada idenya bareng-bareng sama Kang Ivan dan Putra Pusat ya. Nah, untuk pemain baik lagi pertanyaan tadi untuk Kopites, sebetulnya poinnya tuh simpel ya. Ketika yang regional kecil hidup, yang besar pasti ikut sinergi sama yang kecil. Nah, contoh kayak gini, turnamen futsal tuh kita bikin formatnya 5 regional Bigas, 5 Kopites. Kenapa 5-5? Karena biar sama aja gitu. Gunanya apa? Banyak orang kenapa sih Kopites ini nggak diundang nih? Malah kita ngundang Kopites yang aktivitasnya jarang. Sengaja kita undang. Misalnya gini, kemarin tuh waktu Gator saya kontak Cimahi, gabung dong. Terus kalau Cimahi, Cimahi lagi vakum 2 tahun terakhir undang orang. Futsal kemarin gua undang lagi, dia ikut. Seenggaknya pas dia kumpul tuh ada rasa, masih lagi ya sama Cimahi. Yuk kita hidupi lagi kasih. Nah, poinnya di situ sebetulnya. Nah, kalau dianya sinergi, nah yang gede tuh pasti ikut sinergi. Betul. Sebetulnya sih itu aja sih. Ini sebuah masukan, semoga teman-teman dari pusat, mohon maaf tidak bisa mengundang teman-teman pusat, terutama sudah sempat mengajak tapi ada beberapa Gak berani ngomong guys. Nggak ikutannya kalau itu udah ngajak, tapi mungkin mereka belum siap. Saat ini dari teman-teman regional dulu yang bisa berani curhat gitu kan. Nanti kalau mungkin ada beberapa teman obrolan ini bukan berlanjut di grupnya mereka masing-masing. Semoga tidak ada apa-apa lagi gitu dari gue berani dia apa dah. Mau belum lagi kapan? Ya, itu obrolan gue bersama Adik Bigas Bandung. Tadi gue mau ngulik banyak sebenarnya. Tapi kalian sudah pasti tahu lah Bigas Bandung, informasi dari mana, YouTube-nya ada, bahasa gue sebenarnya suka dengan YouTube channelnya Bandung yang dimana mereka datang ke Reds Army terus ngomong bahasa Bandungnya. Bahasa Bandung itu ajib lah gue pengen denger obrolan bahasa Bandung yang gue nggak pernah dengar sebelumnya. Itu perlu diteruskan tuh konten di bahasa Bandungnya. Itu ada beberapa konten tuh yang sebenarnya ada beberapa konten yang lagi masuk editing sih. Tapi belum tayang, kayak bulan depan mulai tayang. Siap, nanti gua pokoknya semua plafon di
kontennya ada di kolom deskripsi. Kalian jangan lupa klik subscribe di kolomnya di YouTube-nya mereka. Lalu juga jangan lupa follow di Twitter dan Instagram Manuk People. Sekarang Manuk atau Bigrans? Bigrans ya. Dulu Manuk ya. Kena dompet. Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini untuk channel ini makin berkembang dan bantu share ke teman-teman lainnya untuk saling berbagi informasi dari teman-teman daerah Bandung. Oke, itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.